Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video ini saya akan membagikan rahasia di balik membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para penyimak dipersilahkan untuk like, share, komen, dan subscribe. Yang pertama akan saya bahas adalah keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Muslim nomor 616, haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa banu Hujrin qalu haddatsana Ismailu wa huwa banu Ja'far an al-A'la an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujrin. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far, dari Al-A'la, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Satu salawat dari Allah saja itu tidak dapat diukur dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Apalagi ini Allah memberikan salawat kepada hambanya 10 kali. Lalu ada dalam hadis Jami At-Tirmizi nomor 446. Haddatsana Muhammad bin Basyarin Bundarun, haddatsana Muhammad bin Khalidin ibnu Asma, haddatsani Musa bin Ya'qub Az-Zam'i, haddatsani Abdullah bin Kaisan anna Abdullah bin Shaddadin akhbarahu an Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarahum alayya salatan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar, yaitu Bundar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khalid ibnu Asmah, telah menceritakan kepadaku Musa ibn Ya'qub Az-Zam'i, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Kaisan bahwa Abdullah bin Shaddad telah mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis Sunan Abu Dawud nomor 1746. Haddatsana Ahmad bin Shalih qara'tu ala Abdullah bin Nafi' akhbarani Ibnu Abi Zi'bin an Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wasallu alayya fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum. Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Saleh, aku membacakan kepada Abdullah bin Nafi, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abu Zibin dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, sebagai hari raya. Bersolawatlah kepadaku, sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, di sini ada lafaz wala taj'alu qabri idan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai idan, sebagai hari raya. Nah, maksudnya adalah hari raya yang biasa diramaikannya hanya setahun sekali.
Nah, maksud hadis itu adalah jangan malas untuk menziarahi makam Nabi. Usahakan untuk menziarahi beliau sesering mungkin. Kalau tidak mampu karena tempatnya yang jauh atau memiliki banyak kewajiban, maka hendaknya memperbanyak salawat kepada beliau dimanapun kita berada, karena salawat itu akan sampai kepada beliau. Salawat itu akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pahala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Imam Musa Al-Kazim menjelaskan makna Allah bersalawat, para malaikat bersalawat, dan orang mukmin bersalawat. Nah, salawat Allah adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat para malaikat adalah pujian mereka pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salawat orang-orang mukmin adalah doa mereka bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut Imam Musa Al-Kazim. Lalu apa butuhnya bagi Nabi salawat dari orang-orang mukmin? Apa butuhnya doa orang-orang mukmin bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah bagaikan wadah yang penuh dengan air, penuh. Tapi orang mukmin itu salawat itu merupakan doa dari orang mukmin bagi Nabi Muhammad SAW, padahal Rasulullah itu sama sekali tidak membutuhkan sudah tidak membutuhkan airnya, karena airnya itu sudah penuh. Jadi ada wadah, ya anggap saja seperti ini wadahnya. Ini wadah ini ibaratkan Rasulullah, dan wadah ini berisi air. Airnya anggap saja sudah penuh lah. Dan airnya ini ibaratkan salawat. Jadi air ini adalah salawat, dan wadah ini adalah Rasulullah. Dan di bawah wadah ini ada butiran-butiran yang membutuhkan air salawat ini, yang membutuhkan air. Dan butiran-butiran itu diibaratkan adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umatnya sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memohon solawat kepada Allah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seakan-akan Allah mengocorkan airnya, dan airnya itu masuk ke dalam wadah. Karena airnya sudah penuh, maka air itu akan tumpah. Sudah penuh lalu diisi air, maka airnya tumpah, dan tumpahnya ke bawah. Di bawah ini ada butiran-butiran yang membutuhkan air, dan karena airnya tadi tumpah, maka butiran-butiran itu mengenai airnya. Dan butiran itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ketika terus membacakan salawatnya, maka air itu akan terus bertumpahan ke bawah, tumpahan terus.
membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad terus. Ya, ibaratnya seperti itu. Lalu bagaimana pahala bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam sebuah cerita ketika Rasulullah sedang Mi'raj ke atas langit, Rasulullah itu menyaksikan malaikat yang memiliki 1.000.000 tangan. Nah, dari 1.000.000 tangan itu, 1.000.000 tangan para malaikat itu, satu tangannya itu memiliki 1.000.000 jari. Nah, dari 1.000.000 jari itu, satu jarinya itu ada 1.000.000 ruas jari. Nah, itu malaikat itu berkata, aku mengetahui jumlah tetes air hujan, berapa yang menetes di padang pasir dan berapa yang jatuh ke lautan. Nah, aku mengetahui jumlah curah hujan yang jatuh sejak pertama kali hujan diciptakan sampai saat ini, kata malaikat. Kemudian malaikat itu melanjutkan ucapannya. Kata malaikat, namun ada satu hal yang tidak mampu kuhitung. Namun ada satu hal yang tidak mampu aku hitung, kata malaikat. Lalu Rasulullah bertanya, apa itu? Malaikat itu menjawab, setiap kali segolongan dari umatmu membaca salawat atasmu, aku tidak mampu untuk menghitung pahala salawat mereka. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian berkat dari salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah Kota Dahlawi ada seorang laki-laki yang baik hati dan dia memiliki utang sebesar 3.000 Ashrafi. Nama Ashrafi itu adalah mata uang Kota Dahlawi. Dia memiliki utang sebesar 3.000 Ashrafi kepada pemilik kebun. Pemilik kebun itu mengadukan kepada hakim dan akhirnya hakim itu pun memberi kesempatan kepada laki-laki itu selama 1 bulan untuk melunasi utang-utangnya. Laki-laki itu pun berdoa kepada Allah dan mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia selipkan juga amalan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada malam ke-27 dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia bertemu seseorang yang mengatakan, Allah telah membayar hutang-hutangmu dan kamu harus menemui seorang mantri yang bernama Ibnu Isa. Katakan kepada Ibnu Isa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhmu untuk membayar utang-utangku sebesar 3.000 Ashrafi. Lalu laki-laki tersebut bangun dan gembira karena kejadian mimpi tersebut. Tapi laki-laki itu berpikir kalau dia mendatangi menteri itu dan mengatakannya, takutnya dia ditanya mana buktinya dan takutnya dia bingung gak bisa jawab. Akhirnya laki-laki tersebut mengurungkan niatnya untuk mendatangi sang menteri. Lalu di malam keduanya dia kembali bermimpi tentang hal yang serupa. Dan dia terbangun dan gembira, namun kali ini rasa malunya sudah menyelimuti dirinya dan laki-laki itu pun tidak datang ke menteri tersebut.
Lalu di malam ketiga laki-laki itu mimpi tapi di dalam mimpinya dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada laki-laki itu, kenapa bukannya kamu datang ke menteri itu lalu mengatakan hal yang demikian? Dan laki-laki itu menjawab bahwa laki-laki itu teh benarnya tuh butuh bukti. Dan lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ke laki-laki itu di dalam mimpinya, katakan pada menteri itu bahwa engkau telah bersalawat kepadaku sebanyak 6.000 kali sebelum engkau berbicara kepada seorang pun, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya melainkan Allah dan para malaikat. Lalu laki-laki itu pergi untuk menemui sang menteri, dan dia mengatakan hal yang demikian kepada sang menteri. Mendengar hal tersebut, sang menteri langsung berkata, marhaban ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu itu sang menteri langsung melunasi utang-utang laki-laki itu sebesar 3.000 asrafi. Tidak hanya itu, bahkan menteri itu memberi 3.000 untuk biaya hidup keluarganya, dan menteri itu menambahkan lagi 3.000 asrafi untuk modal kerja laki-laki itu. Dan sang menteri itu ingin bersahabat dengan laki-laki itu, dan dia berharap agar kalau ada apa-apa laki-laki itu jangan segan untuk meminta bantuan kepada sang menteri tersebut. Setelah itu laki-laki itu datang kepada hakim dan menyerahkan 3.000 asrafi untuk membayar utang kepada pemilik kebun. Pemilik kebun menyaksikan hal itu dan pemilik kebun kecewa. Sang hakim pun sama kecewa, keduanya kecewa. Kecewa. Kata hakim, aku telah membayar utang-utangmu. Tapi kata pemilik kebun, aku telah membebaskan utang-utangmu. Itu. Tapi karena sudah tanggung, laki-laki itu sudah menyerahkan 3.000 asrafinya. Tapi karena sang hakim dan pemilik kebun masih bersikeras untuk melunasi utang laki-laki tersebut, akhirnya laki-laki itu pun membawa seluruh uang itu dan ia keluarkan di jalan Allah sebagai tanda syukur kepada Allah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ada dalam kitab Syifa Al-Asqam yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Sa'id. Kata Muhammad ibn Sa'id, aku telah berjanji pada diriku sendiri untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jumlah tertentu sebelum tidur. Suatu malam aku bersama keluargaku tidur di sebuah kamar. Aku bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamar dan dinding-dinding rumah menjadi terang karena cahaya keagungan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, mana mulut yang sering membaca salawat atasku? Aku ingin menciumnya. Aku merasa malu, tetapi aku sodorkan juga wajahku. Beliau pun mencium wajahku karena gembira dan bahagia. Aku terbangun, kubangunkan pula keluargaku, semerbak wewangian masih tersebar di kamar, seolah-olah kamar itu dipenuhi oleh wewangian misik. Jadi kamarnya itu penuh oleh wewangian kasturi. Sampai 8 hari semerbak wewangian itu masih tercium dari wajahku. Jadi wewangian itu
nempel di wajah dan orang lain pun mencium wangi tersebut. Nah, jadi berkat salawat ini eh, apa wajah orang yang bersalawat itu jadi bersinar, dan berkat salawat itu bisa membuat wajah itu menjadi wangi kasturi. Maka dari itu eh, maka janganlah kita ini berhenti untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kunci mulut-mulut kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena salawat itu merupakan alat ukur keimanan kita. Ya, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon dimaafin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.